Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, di video kali ini adalah video request dari teman Mbah. Dia baru pasang WiFi dan dia tidak tahu bagaimana cara merubah nama WiFi-nya dan bagaimana cara merubah paspor WiFi-nya tersambung ke WiFi kita agar WiFi kita tidak lemot ya. Jadi kita yang bayar, orang lain yang enak-enakan ya. Oke, yang pertama itu kita harus masuk ke pengaturan modem dari IndiHome. Jadi setiap kita memasang WiFi, kita diberikan sebuah router, itu adalah modem untuk menjembatani antara jaringan Telkom menuju ke HP kita. Jadi melalui modem itu. Jadi kita harus masuk ke pengaturan modem. Pertama kita harus buka browser, entah itu Chrome, Opera Mini ataupun bawaan dari handphone kita. Jadi kita akan membukanya di handphone. Coba buka Opera Mini. Nah, kita masukkan alamat IP. Alamat IP dari modem bawaan IndiHome. Jika kita tidak tahu alamat IP dari IndiHome, kita coba buka dahulu Play Store dan kita coba download aplikasi yang bernama Ping. Aplikasi yang bernama Ping. Nah, di sini Mbak sudah mendownloadnya. Dan ini minta diupdate ya. Ini dari sang developer Ping Limited. Jangan sampai salah karena banyak sekali aplikasi Ping. Minta diupdate. Mungkin harus tunggu dulu ya. Jika anak cucu Mbah belum menginstal, bisa langsung menginstal dan bisa langsung membuka. Sudah diupdate. Lalu kita klik buka. Setuju dan lanjutkan. Kita klik tanda klik saja karena ini adalah aplikasi gratisan ya. Jadi banyak iklannya. Nah, di sini ada alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Mungkin bukan yang ini ya WiFi-nya. WiFi yang Mbah gunakan sekarang adalah Genta Water. Lalu kita klik refresh. Nah, di paling awal yaitu jte.com, ini adalah perangkat modem dari IndiHome. Ini ada MAC address-nya dan juga ada alamat IP. Itu 192.168.1.1. Itu adalah alamat IP. Setelah kita mengetahui alamat IP dari modem IndiHome, itu tipenya JTE F609 ya. Lalu kita buka browser. Jadi alamat IP-nya itu 192.168.1.1. Kita klik cari. Nah, kalau anak cucu Mbah baru pertama kali membuka ke menu modem router dengan tipe JTE F609 ataupun tipe yang lain, itu harus memasukkan username dan paspor. Username dan paspor itu biasanya user dan juga paspornya user. Kalau belum diganti ya. Ataupun ada juga yang menggunakan admin dan juga admin. Jadi username-nya admin dan juga paspornya admin. Karena Mbah sudah menyimpannya, jadi Mbah tinggal login saja. Kita tinggal login. Nah,
Di menu sebelah kiri itu adalah menu dari ZTE F609. Di sini ada status. Jadi yang bawahnya itu adalah isi dari status. Ketika kita klik network, udah keluar, kita refresh. Jadi ketika kita pilih network, maka yang bawah network itu adalah isi dari menu network. Ya, bisa dipahami ya. Ketika kita klik application, maka di bawah application itu adalah menu yang ada di dalam application. Administration juga sama. Jadi kita klik status, itu untuk memunculkan status ya, modelnya F609, serial numbernya bla 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 ya. Kita klik network interface. Nah, di sini adalah tipenya PPOE dengan IP version IP versi 4 ya. Untuk merubah nama SSD, kita klik network di sini. Lalu kalau klik SSID setting. Nah, di sini terlihat ya SSD nama saat ini, yaitu nama WiFi Mbah yang menggunakan adalah namanya Genta Water. Jadi anak cucu Mbah bisa merubahnya menjadi misalkan Mbah Elektro. Lalu setelah itu klik submit, maka secara otomatis modem dari IndiHome itu akan mati dan juga hidup sendiri. Jadi kita tinggal tunggu. Di sini di menu ini juga ada menu SSD, SSID ya. Itu bisa membuat 4 SSID. Artinya dalam satu modem itu bisa membuat 4 nama WiFi. Karena SSID itu SSID pertama itu untuk Mbah Elektro. Misalkan anak coba ingin membuat WiFi yang kedua SSID, kita bisa menambahkan, lalu kita centang enable SSID dan kita buat nama dari WiFi kita yang nomor 2. Lalu kita klik submit ya. Jadi Mbah ini SSID cuma satu yang aktif ya. Yang kedua, ketiga, keempat itu tidak diaktifkan. Juga di sini ada maksimum klien, maksudnya maksimum yang tersambung ke WiFi kita itu maksimumnya 30. Kita bisa merubahnya, misalkan cuma 2 ya. Itu artinya ketika ada yang lebih dari 2 yang ingin tersambung, misalkan 3, maka dia tidak akan tersambung. Jadi itu maksimumnya adalah 32 ya. Maksimum device yang bisa tersambung ke WiFi itu 32. Jadi kenapa di sini ada fitur bisa membuat 4 SSID? Karena bisa menambah maksimum dari device yang tersambung. Ya. Jadi di menu ini untuk merubah nama dari SSID. Selanjutnya untuk merubah paspor, kita klik security di bawahnya. Nah, kita klik centang. Nah, sudah terlihat ya. Ini nama dari paspor WiFi Mbah, yaitu Genta Water, itu namanya Goreng Hui. Kita bisa merubahnya menjadi misalkan Goreng Cau ya, ataupun Jajang Miharja misalkan, terserah ya. Lalu klik submit. Nah, itulah cara merubah nama WiFi kita dan juga cara merubah paspor WiFi kita. Nah, sekarang bagaimana cara melihat
siapa saja yang masuk ke WiFi kita. Karena itu sangat penting ya, ketika WiFi kita lemot berarti ada yang masuk, bahkan banyak ya yang masuk ke WiFi kita, sehingga WiFi kita itu menjadi lemot. Kita klik associated device. Nah, WiFi Mbah itu yang tersambung ada 5 device, entah itu komputer, laptop ataupun smartphone, itu terlihat di sini di SSID 1. Di sebelah sini ada MAC address. Jadi MAC address ini setiap device, entah itu laptop, komputer ataupun handphone, itu berbeda-beda. Bagaimana cara melihat MAC address di handphone? Kita bisa melihatnya di pengaturan handphone. Kita coba buka pengaturan. Nah, di sini ya. Coba balikan kembali. Nah, ini tentang telepon. Lalu kita pilih keseluruhan spesifikasi. Ini adalah menu dari pengaturan teleponnya. Lalu di sini status nomor telepon, sinyal dan sebagainya. Yang gunakan adalah modelnya Redmi Note 7. Di sini terlihat alamat MAC WiFi-nya adalah 7C03AB4D0B6A. Sebanyak angkanya itu adalah 12 angka dan huruf ya. Jadi setiap handphone atau setiap device itu MAC address-nya berbeda. Jadi kita harus mengetahui dahulu ya MAC address yang tersambung ke WiFi kita. Jika MAC address-nya misterius atau tidak kita kenal, maka itulah orang yang berhasil menghack WiFi kita. Jadi kita bisa memblokirnya. Dan di keduanya itu, di tabel yang kedua itu ada IP address. IP address itu adalah IP yang diberikan oleh modem ke smartphone ataupun ke device, entah itu komputer, laptop ataupun apa, secara otomatis. Jadi secara otomatis modem dari IndiHome itu memberikan alamat IP ke setiap device. Itu berbeda-beda ya. Dan bagaimana cara memblokir device yang tersambung ke WiFi kita, yaitu kita klik access control list. Nah, Mbah sudah memblokir beberapa smartphone, entah itu komputer, laptop ataupun handphone, karena di sini sudah tidak terlihat ya nama dari device-nya. Misalkan Samsung ataupun Xiaomi tidak terlihat. Di sini hanya terlihat dari MAC address-nya saja. Jadi Mbah sudah memblokir. Jadi untuk memblokirnya gampang ya. Kita harus tahu dulu MAC address-nya. Lalu kita masukkan di sini MAC address. Setelah itu kita klik add. Kita klik add, langsung masuk ke list blok. Di sini sudah blok ya. Ini harus dipilih blok. Mbah sudah mencobanya di handphone istri Mbah. Ketika Mbah mau masukkan MAC address handphone istri Mbah, maka ketika Mbah mengkoneksikan ke WiFi itu tidak connect ya. Ini sangat mujarab sekali. Jadi itulah bagaimana cara melihat device yang tersambung ke WiFi kita dan juga bagaimana cara memblokirnya. Selanjutnya bagaimana cara merubah paspor dari menu modem JTF09. Jadi di awal ketika kita ingin masuk ke pengaturan atau ke menu JTF609, kita harus memasukkan paspor admin ataupun username-nya user dan paspornya user. Dan bagaimana cara merubahnya agar orang tidak bisa mengotak-atik pengaturan dari modem ini? Kita klik administration. Nah, di sini kita
tinggal merubahnya saja. Username user, kita masukkan old password user, dan masukkan paspor yang baru, misalkan Udin Samsudin misalkan ya. Jadi kita ketika ingin merubah atau menyeting, kita masukkan paspor yang baru. Jadi orang lain tidak akan merucak-acak atau merusak pengaturan dari modem ZTE F09. Tidak hanya melalui menu dari modem ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi ping yang tadi ya. Nah, yang ini untuk melihat siapa saja yang tersambung ke WiFi kita. Kita bisa melihatnya di sini. Ini adalah nama WiFi Genta Water. Lalu kita refresh. Sama ya dengan yang tadi ya. Tapi hanya saja ini tidak bisa memblokir, hanya bisa melihat siapa saja yang masuk ke WiFi kita. Sama dengan yang menu yang tadi ya, yaitu 5 perangkat yang tersambung ke WiFi kita. Itu ada MAC address-nya di sini terlihat. Mas sudah menamainya ya, jadi tidak bingung. Untuk menamainya gampang, tinggal namai. Itu nama anak Mbah Harizan. Dan juga kita bisa merubah logonya. Jadi aplikasi ini untuk mengetahui alamat IP dan juga untuk mengetahui device yang tersambung ke WiFi kita. Tapi kekurangannya tidak bisa memblokir. Untuk memblokirnya kita harus masuk ke menu dari modem IndiHome. Untuk modem IndiHome itu tergantung dari pemasangannya ya. Ada yang menggunakan ZTE F09 ataupun menggunakan tipe yang lain. Itu cara pengaturnya sama saja. Jadi kita bisa mengotak-atiknya. Ya mungkin itu saja ya video dari Mbah. Mungkin teman Mbah sedang menonton ataupun Mbah akan kasih tahu ya. Itulah cara-cara bagaimana cara merubah WiFi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak cucu Mbah, khususnya yang baru pasang WiFi ya. Oke, sekian dan terima kasih.